Bukankah mengejutkan seorang tiktokers yang bernama Khaby Lame ini di-cancel begitu dia mendapatkan 100 juta followers. So, bagi kalian yang nggak tahu apa sih cancel, jadi cancel culture ini udah marak banget terjadi di negara Amerika Serikat sana, dimana artinya adalah pemboikotan yang dilakukan oleh publik kepada seseorang influencer atau siapapun itu yang telah melakukan sesuatu yang tidak pantas. Seseorang pasti telah menjebak Khaby Lame sama seperti yang mereka lakukan kepada Charli D'Amelio. Aku jadi sedikit deja vu ketika membahas kasus ini, karena situasi seperti ini telah terjadi sebelumnya yang dialami oleh tiktokers Charli D'Amelio setelah dia mencapai 100 juta followers di TikToknya. Apakah kalian ingat ketika seluruh internet mengatakan kalau Charli D'Amelio ini tidak berterima kasih ketika dia telah mencapai 100 juta followers? Atau setelah orang-orang ini nge-cancel dia karena dia ini terlibat drama bersama Trisha Paytas. Semua situasi ini terjadi seminggu sebelum Charli ini mendapatkan 100 juta followersnya. Oke, pasti kalian ada yang bingung kan kenapa Charli D'Amelio ini bisa di-cancel sama netizen. Nah, aku bakal jelasin ke kalian singkat aja. Jadi, Dixie D'Amelio, Dixie ini adiknya apa kakaknya Charli sih? Coba komen di bawah. Nah, mereka ini punya acara bersama keluarganya yang disebut D'Amelio Family. Nah, pada saat itu mereka ini mengundang influencer yang terkenal untuk diajak ngobrol-ngobrol sambil makan bersama. Jadi mereka ini kan punya koki. Nah, kokinya ini masakin masakan yang bernama paella. Paella ini masakan khas Spanyol yang berbahan dasar nasi bersama bumbu-bumbu khas lainnya atau seafood gitu. Dan paella ini memiliki seafood di dalamnya, which is si Dixie ini nggak suka atau entah gimana, tapi dia bereaksi secara tidak sopan di depan koki itu. First met you, I was. What is this? Oh my god. It's a mushroom. No, it's not. That's a snail. Oh my It God. is a snail. It's. It sometimes happens when. Ya, jelas itu tidak sopan dan tidak menghargai masakan kokinya. Dia terus terang kayak bereaksi seakan-akan jijik memuntahkan makanannya, yang padahal kokinya tuh masih ada di depan dia. Oke, kalau misalkan aku ya, even aku nggak suka sama masakannya, aku depan kokinya bilang, oh iya enak kok, karena aku menghargai dia di depan aku gitu kan. Tapi kalau misalkan kokinya udah pergi, ya aku bisa kayak buang makanannya atau ngelepeh makanannya gitu aja kan, sekedar saling menghargai aja guys. Lalu ada juga pernyataan yang dikeluarkan oleh Charli D'Amelio yang membuat dia ini dikeroyok sama satu internet. Do we have any dino nuggets? I wish I had like more time. Cause imagine if I hit 100 mil a year after hitting a mil. Bisa-bisanya dia udah dimasakin enak banget sama kokinya. Terus dia bilang, kita ada chicken nugget gak sih? Itu bener-bener nyakitin hati kokinya banget cuy. Kalau aku sih udah kayak, gue ketampar lu si Charli. Dan seolah-olah dia ini kayak gak menghargai 100 juta followersnya gitu loh. Kayak gak menganggap gitu. Charli, kalau misalkan lo tanpa followers lo itu, lo sampai sekarang gak bisa jadi queen of TikTok. Jadi kayak itu meremehkan banget cuy. Lalu masalah yang sama Trisha Paytas ini ya biasalah, kalau misalkan ada yang heboh, orang tuh pengen nimbrung, pengen pansos gitu loh. Lalu si Trisha Paytas ini kayak nge-spill si Charli sama Dixie di konten dia dan menyeret-nyeret namanya gitu loh menanggapi situasi ini. The other thing is some people are just getting involved just to get involved. And like, I'm just gonna say it, Trisha Paytas, like this is not, sorry, just you have been completely rude to me multiple times, saying she doesn't have a personality, she can't dance, she's basic. Like, you have your own problems, please stop worrying about mine. And that's all I have to say on that. Quite honestly, I just, like, please stop talking about me. You're not a very nice person. Sorry. Lalu setelah kejadian itu, tentu followersnya Charli ini turun sekitar 300 atau 400 ribu gitu. Karena orang-orang ini tidak mau menerima kenyataan bahwa Charli ini akan menjadi orang pertama yang mencapai angka itu. Oke, back to the drama. Jadi orang ini jelas-jelas bereaksi terlalu berlebihan tentang situasi ini. Karena mereka ini kayak gak rela orang ini mencapai tujuannya.
biasa iri, dengki guys, ya rumput tetangga jauh lebih hijau gitu. Tapi mungkin kalian bertanya-tanya, lalu apa hubungannya antara Khaby Lame sama seluruh situasi yang kita bicarakan tadi ini? Ya seperti yang kalian tahu lah, sekarang Khaby Lame ini menjadi tiktokers yang paling terkenal di dunia. Kayak siapa sih yang nggak tahu sama Khaby Lame? Apalagi baru-baru ini dia telah mencapai 100 juta followers di TikTok, yang jadi kayak makin-makin dia melambung namanya. Ya dia kan dikenal karena membuat video komedi pendek di akunnya dan menyindir beberapa life hacks di internet sana. Dan itulah alasan kenapa orang langsung jatuh cinta sama konten-kontennya Khaby Lame dan berhasil melampaui followersnya Addison Rae. Karena ya memang Khaby Lame ini sosok yang sangat sederhana guys. Dan ini ada beberapa videonya yang paling populer di internet. Dengan membuat video semacam short comedy ini, dia langsung dengan cepat menarik perhatian dari masyarakat dan sekarang menjadi international star. Tapi beberapa orang, khususnya fansnya Charli D'Amelio, merasa kesal karena dia ini telah melampaui 100 juta followers dan mungkin akan merebut posisinya si Charli D'Amelio. Sehingga orang-orang ini berusaha untuk mencari kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan untuk membuat Khaby Lame ini kayak turun dan kehilangan followersnya. Dan sayangnya orang-orang ini telah menemukan video Khaby yang diduga melakukan body shaming. So kalian lihat aja sendiri. Ya aku kurang tahu ya apa maksud dari itu body shaming dari mananya ya guys. Kalian ada yang tahu nggak? Coba komen di bawah. Lalu ada video cowok bertubuh besar ini sedang menari-nari, terus reaksinya si Khaby tuh kayak sempoyongan gitu, seakan-akan terjadi gempa bumi karena dihasilkan oleh tarian yang dilakukan sama orang besar ini gitu. Tapi menurut aku ini tuh pure komedi, gak ada body shamingnya gitu loh. Kecuali kalau misalkan dasar lo gemuk itu baru body shaming. Kalau begitu mah kayak just komedi aja. Untuk membuat situasi ini menjadi lebih buruk, orang-orang juga menemukan video lamanya si Khaby, di mana Khaby ini mengolok-olok seseorang yang berujung menyakiti dirinya sendiri. Ya, lagi-lagi aku nggak tahu apa arti dari video itu. So, kalau kalian tahu apa maksudnya, komen di bawah. Tapi ini belum berakhir guys. Ternyata seseorang ini menemukan ada video di mana seorang wanita sedang berfoto bersama Khaby gitu. Terus si Khaby ini kayak memegang wanita itu seakan-akan kayak, I don't know, kalian bisa lihat sendiri. Ya meskipun aku percaya bahwa orang yang ada di video itu bukan Khaby Lame karena nggak terlalu jelas ya. Tetapi orang-orang tuh terus menyebarluaskan di internet dan mengaku kalau itu Khaby Lame kok, itu Khaby Lame kok. Tapi semua klaim-klaim ini, isu-isu ini, gosip-gosip ini membuat Khaby ini kehilangan 200.000 followersnya dalam waktu kurang dari 24 jam. Wow, jadi orang-orang ada yang percaya nih guys. Ya sekarang lagi zaman gak sih ketika orang lagi di atas baru kayak digali-gali masa lalunya, terus kayak dikuak di internet seakan-akan mereka melakukan kesalahan. Tapi kan yang namanya masa lalu ya udah masa lalu, masa depan ya masa depan, ya itu wajar sih. Semakin tinggi posisi kita, semakin kencang juga angin yang menerpanya. Ya apa sih gue? So apakah tuduhan ini akan mempengaruhi karirnya si Khaby Lame? Jadi kita wait and see aja guys. Oke guys, jadi segitu aja pembahasan kita hari ini. Menurut kalian gimana tentang masalah ini? Komen di bawah. Maaf kalau aku ngomongnya rada belibet karena ini dadakan banget aku bikinnya. So, kalau kalian ada ide buat konten aku berikutnya, kalian bisa banget komen di bawah karena aku butuh ide kalian. Otak aku udah mentok guys. And thank you so much for watching and I'll see you on my next video. Bye!